wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal haitsu qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekuatan dan kemudahan kepada kita untuk senantiasa melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan khususnya pada siang hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa mengenal satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan karena atas dakwah dan perjuangan beliau kita bisa beribadah di muka bumi ini sesuai dengan cara yang diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, tidak lupa khatib mengingatkan, mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada panjenengan sedaya untuk senantiasa menjaga, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, siang hari ini kita masuk di bulan Dzulqa'dah. Apa kaitan, apa rahasia antara Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah? Ternyata ini ada kaitannya. Ternyata ini ada rahasianya. Harus kita tahu supados kula lan panjenengan sedaya kalau mengetahui bahwasanya bulan-bulan ini atau dimulai dari bulan Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu adalah betul-betul bulan-bulan pembentukan karakter. Supados kula lan panjenengan sedaya menjadi seorang muslim yang punya karakter yang kuat, punya karakter yang baik, tentunya kalau memahami bulan-bulan ini. Ternyata ada kaitannya. Ada apa di balik bulan-bulan ini? Banyak hal yang harus kita ketahui. Banyak amal ibadah yang luar biasa yang harus kita ketahui di bulan-bulan ini. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kita
awali, kita mulai dengan bulan Syawal terlebih dahulu. Bulan Syawal itu adalah bulan yang tidak hanya menunjukkan selesainya amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, bahkan lebih dari itu. Bahkan bulan Syawal itu adalah bulan untuk mengawali, bulan untuk mengawali sesuatu hal yang penting dalam hidup kita, sehingga bulan Syawal itu disebut pula dengan bulan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan di bulan-bulan yang maklum, yang dimaklumi, yang sudah ditentukan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di beberapa hadis sahih, bulan tersebut adalah bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya apa? Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, orang tidak sah melakukan ihram haji kecuali di bulan-bulan yang telah ditentukan ini, yaitu bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, jamaah haji Indonesia itu kloter pertama diberangkatkan di bulan Syawal. Ada yang mengira kalau bulan haji itu hanya terjadi pada tanggal 9 Dzulhijjah. Itu puncaknya. Puncak haji adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tapi ihram haji itu bisa dilaksanakan di bulan Syawal. Artinya kalau ada jamaah haji yang berangkat di bulan Syawal, maka hajinya tetap sah, tapi dia tidak langsung melakukan haji terlebih dahulu. Dia melakukan umroh untuk haji. Ini yang disebut pula dengan haji tamattu. Ini jenis haji yang bernama haji tamattu. Dia berihram untuk umroh, kemudian berangkat melakukan tawaf, sa'i, tahallul, kemudian melepaskan ihram umrohnya. Pas ketika tanggal 8 Dzulhijjah dia melakukan ihram lagi yang disebut dengan ihram haji. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, belajar dari filosofi haji. Ini luar biasa. Kenapa jeda antara bulan Ramadan yang kita kenal dengan bulan tazkiyatun nufus, bulan pensucian hati, bulan pensucian jiwa, itu jedanya, jaraknya itu sangat dekat. Dilanjut langsung dengan bulan haji, yaitu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi jedanya langsung. Padahal notabene-nya bulan haji itu juga bulan tazkiyatun nufus, bulan pensucian hati, bulan pensucian jiwa. Artinya selama 4 bulan kita betul-betul dibentuk oleh Allah agar memiliki karakter dan akhlak yang kuat. Selama 4 bulan kita ditazkiyatun nufus oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan di dalam hadis sahih, ya ayuhan nas, wahai manusia, furidu alaikumul hajj, diwajibkan atas kalian berhaji, fahajju, maka berhajilah. Kalau punya uang berangkatlah haji, jangan dieman-eman. Meskipun dalam konteks kewajiban di sini ini wajib secara muqayyad, bukan wajib mutlak. Sebagaimana perintah sholat, rukun sholat itu sifatnya wajib secara mutlak. Artinya siapa yang mengaku dia Islam
maka harus sholat. Tidak ada alasan saya nggak bisa berdiri, maka sholat dengan duduk. Saya sakit, maka sholat dengan tayamum. Nggak bisa duduk berbaring. Saya ketiduran, diqodho setelah bangun. Artinya nggak ada alasan. Ini wajib secara mutlak. Semua yang ngaku Islam harus sholat, tidak ada alasan. Tapi kalau kewajiban haji itu muqayyad, ada syarat dan ketentuan, yaitu al-istita'ah. Falillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Diwajibkan bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu secara finansial, secara ekonomi, mampu secara fisik, dan mampu secara kesehatan perjalanan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, meskipun haji itu wajibnya bukan mutlak, wajib secara muqayyad, tetapi kita harus punya angan, punya semangat untuk berangkat haji. Kalau tahun ini tidak bisa, maka semoga suatu saat nanti kita bisa berangkat haji. Kenapa? Karena haji itu adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, ruknun min arkanil Islam. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan haji, rukun haji itu terletak yang paling ujung, yang paling akhir? Kita tahu rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Jadi haji diletakkan yang paling ujung. Kalau kita belajar filosofi haji, kebanyakan yang diletakkan di ujung, kebanyakan yang diletakkan di akhir, itu adalah sesuatu yang paling berat. Sekarang kita lihat rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari akhir, dan qadha dan qadar. Yang paling berat itu adalah rukun yang paling akhir, yaitu percaya kepada takdir, qadha dan qadar. Orang gampang percaya kepada Allah, tinggal percaya kepada Allah. Iblis saja itu beriman kepada Allah. Iblis percaya secara rububiyah, iblis percaya kepada Allah, meskipun secara uluhiyah dia tidak taat kepada Allah. Jadi gampang. Tapi coba kalau rukun iman yang keenam, percaya kepada takdir, qadha dan qadar, berat. Saya kasih contoh. Orang nonton sepak bola, apalagi pas final Indonesia misalkan melawan Bahrain, kok ternyata Indonesia kalah, itu marah. Bahkan penontonnya ada yang TV baru beli bagus dibanting, padahal sudah tahu, tapi karena berat, kecewa, padahal sudah tahu takdir, dibanting TV-nya. Penonton Bahrain pun demikian, disuting, itu TV bagus dibanting, nggak terima, padahal sudah takdir, ikhtiar sudah dilakukan, kalah tapi nggak terima takdir. Coba kita lihat lagi, misalkan suami nih jenengan lagi sepi kerja, biasanya istri berat menerima takdir. Ada yang curhat, Pak, kalau saya kerja, istri itu seneng, guyu baik, apa-apa dituruti. Tapi kalau lagi sepi kerja, padahal sudah ikhtiar, muring-muring be. Coba wanita, apa benar ini? Sudah ikhtiar, tapi kalau sepi hujan, bawaannya muring-muring, kasih ceramah tentang takdir. Saya sudah ikhtiar. Terima takdir itu sesuatu yang berat. Orang punya ilmu yang banyak,
orang punya kuasa jabatan, itu pun kadang berat untuk mengatakan bahwasanya ini takdir, ini hada min fadlillah, min fadli rabbi, ini kepintaran saya, itu karena Allah, karunia dari Allah. Itu berat orang mengatakan demikian. Saya punya jabatan yang kuasa ini, saya punya kekayaan yang banyak ini, itu karena kepintaran saya, karena hasil usaha yang keras saya giat dalam bekerja. Jadi ingat Allah, ingat takdir, itu nomor sekian. Berat. Fir'aun, Qarun itu mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, saya kaya seperti ini itu karena kehebatan saya, karena kerja keras saya. Jadi lupa yang ngasih Allah, yang ngasih semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada haji. Jadi kebanyakan yang ditaruh di belakang itu adalah sesuatu yang paling berat atau yang menyempurnakan rukun sebelumnya. Artinya apa? Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, siapa yang sudah berani haji, siapa yang sudah berani menetapkan di dalam hatinya berniat saya pingin haji, maka siap-siap dia harus sudah siap menyempurnakan syahadatnya, dia harus siap menyempurnakan sholatnya, dia harus siap menyempurnakan zakatnya, dia harus siap menyempurnakan puasanya, baru dia sempurnakan semuanya itu dengan haji. Maka haji itu berat. Oleh karena itu haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah, tidak ada balasan yang setimpal kecuali masuk surga. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, di beberapa negara sahabat, negara Islam, itu pemerintahnya ada yang memberikan syarat haji bagi warga negaranya, itu harus bisa membaca Al-Quran. Orang mau haji harus bisa tahu doa-doa sholat. Nah, ini kita dapati, kita tahu di tabung haji Malaysia itu memberikan syarat terhadap jamaah haji, harus bisa membaca Al-Quran, harus bisa tahu doa-doa sholat. Ini memberikan syarat secara kualitas, bisa kita tiru. Daripada kita nunggu antrian yang sangat panjang, maka lebih baik nunggu waktu yang lama ini untuk kalau mau haji dulu, stop dulu, belajar baca Al-Quran dulu, stop dulu, belajar sholat dulu, sempurnakan dulu rukun-rukun Islam yang lain, baru setelah itu kita sempurnakan dengan haji. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, sehingga didapati fenomena ini, kata salah satu pemimpin jamaah haji, ada jamaah haji yang tidak bisa membaca Al-Quran. Bagaimana orang yang akan mau tawaf, orang yang mau sa'i, tahallul, ternyata enggak bisa membaca Al-Quran. Ketika ditanya tentang doa sholat, dia tidak bisa sholat. Lah terus mau ngapain di sana? Rekreasi. Nah, maka perlu disiapkan dulu. Nah, kalau niatnya hajinya lillahi ta'ala, disiapkan terlebih dahulu, belajar membaca Al-Quran terlebih dahulu, belajar sholat dulu, sempurnakan dengan haji. Jangan sampai ya kalau niatnya ke sana hanya rekreasi, ya terserah. Tapi walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilahi sabila. Sempurnakan haji dan umrah itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jadi semenjak bulan Syawal, faman faradha fihinal hajjah, siapa yang faradha, mewajibkan dirinya, menetapkan, memantapkan dirinya, saya pingin haji, maka sejak Syawal ada 3 larangan.
ini nanti yang tidak haji pun demikian, sama larangannya, ada larangannya. Fala rafathah wala fusuqa wala jidala fil hajj. Fala rafathah, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata keji. Nah, mungkin laki-laki, termasuk laki-laki merayu perempuan. Jangankan laki-laki merayu perempuan, suami merayu istri ketika ihram haji itu bisa mengurangi nilai hajinya. Apalagi sampai kebablas melakukan hubungan suami istri ketika ihram, itu batal hajinya. Bahkan dia terkena denda, yaitu harus menyembelih unta, yang mana harga unta itu 3 kali lipat daripada harga sapi. Kalau satu sapi nilainya harganya 25 juta, maka ketemu gara-gara melanggar itu saja dia harus merelakan hilang uang 75 juta. 75 juta kalau kita pakai membangun rumah, sudah jadi rumah yang magrong-magrong yang bagus. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Maka fala rafatha, jangan berkata-kata jorok, jangan berkata-kata keji. Wala fusuqah, demikian pula jangan fasik, jangan keluar dari syariat Allah. Orang pingin mencium Hajar Aswad, tapi nggak benar caranya. Dia harus mendorong sahabatnya, mendorong temannya, menyikut temannya. Itu nggak benar caranya. Maka jangan menghalalkan segala cara. Wala jidal, demikian pula jangan bertengkar, jangan suka berbantah-bantah. Kalau sudah niat haji, jangan suka bertengkar, jangan suka berbantah-bantahan, jangan berkata jorok, jangan fasik. Nah, ini demikian pula kalau kita yang tidak haji, apa kaitannya? Sama kita yang saat ini belum haji, semoga suatu saat bisa haji, maka ada larangan juga untuk menjaga lisan kita. Kenapa? Karena salah satu tanda diterimanya amal ibadah kita di bulan Ramadan itu adalah melakukan amal ibadah setelahnya, ba'da. Ketika di Ramadan kemarin kita diajari oleh Allah menjaga lisan kita, maka agar supaya amal kita diterima di bulan Ramadan, maka sekarang pun di Syawal pun kita harus menjaga lisan kita. Demikian pula bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita tahu kedua bulan ini termasuk salah satu bulan hurum. Yang kita tahu bulan hurum itu adalah siapa yang melakukan kebaikan di dalamnya akan dilipat gandakan, siapa yang berbuat dosa di dalamnya dilipat gandakan pula. Jadi menjaga lisan itu baik orang yang mau haji maupun yang tidak haji itu menjaga lisan, karena memang dosa lisan ini sangat merugikan. Kadang-kadang mungkin kita punya pahala sholat, mungkin kita punya pahala sedekah, mungkin kita punya pahala membaca Al-Quran, tapi gara-gara kita tidak bisa menjaga lisan kita, kita suka menuduh orang lain, kita suka memfitnah orang lain, maka bisa jadi ya dosa kita, pahala kita kasihkan, maka ditransfer oleh Allah, pahala kita diberikan kepada orang yang kita fitnah, orang yang kita tuduh. Kalau pahala kita nggak bisa mencukupi itu semua, maka dosa orang yang kita fitnah, dosa orang yang kita tuduh itu diberikan kepada kita. Maka luar biasa dosa lisan ini. Maka jangan diremehkan, meskipun tidak meremehkan dosa yang lain. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dari pengalaman haji wadaknya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan haji sekali seumur hidup. Karena setelah haji 2 bulan setelah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi haji yang pertama dan yang terakhir. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwasanya seolah-olah Rasulullah itu mengingatkan, mengajari kepada kita dengan pengalaman haji wadaknya itu. Artinya kalau kita mau melakukan suatu kebaikan apapun, yakinkan bahwasanya kebaikan itu adalah yang terakhir kali. Coba kalau kita tahu sholat Jumat ini yang terakhir bagi kita, setelah itu kita meninggal dunia, saya yakin pasti beda rasanya. Kalau sholat asar nanti adalah sholat yang terakhir kita, saya yakin sholat kita akan lebih khusyuk dan lebih baik. Maka jangan sampai kita panjang angan. Ada jamaah haji itu tidak pernah dijumpai di Masjidil Haram. Ketika ditanya, kok angger petuk di toko, angger petuk di toko, nyang-nyangan terus. Ketika ditanya, sudah sholat, sudah Ustadz, di mana? Di rumah, di apartemen. Imamnya siapa? Televisi. Nah, ini jauh-jauh pergi ke sana sholat di kamarnya, tidak di Masjidil Haram. Dia bilang saya akan mengulangi haji tahun depan. Ini menunjukkan angannya panjang sehingga dia tidak mengerjakan dengan lebih baik dan lebih khusyuk. Mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wantahu amanaha wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Allahumma ja'al baqiyata a'malina khairan mimma salafa minha. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal hina. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Gaza wa fi jami'i biladil muslimin. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu